Ya Allah mas, ternyata setelah 1 tahun pisah kamu malah jadi resepsionis tempat aku dan suami baruku mau bulan madu. Kasian banget sih kamu masih miskin terus mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang resepsionis hotel sederhana sedang bekerja dengan penuh sabar. Namun tiba-tiba ia dipertemukan dengan mantan istrinya yang kini datang bersama suami barunya untuk bulan madu. Di depan banyak orang, mantan istrinya menertawakan dan merendahkannya. Hati siapa yang tak hancur dipermalukan seperti itu? Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu, suasana hotel bintang 5 di pusat kota tampak ramai. Lobi yang megah dengan lantai marmer mengkilap, dan lampu gantung kristal besar di tengah ruangan menambah kesan mewah. Para tamu datang silih berganti. Ada yang terburu-buru karena urusan bisnis. Ada pula pasangan yang berbahagia untuk berlibur. Di balik meja resepsionis yang tinggi, seorang pemuda berwajah teduh sedang berdiri dengan sikap tenang. Namanya Andi, usia baru 30, namun raut wajahnya seakan menyimpan cerita panjang. Senyumnya selalu ramah kepada setiap tamu, nada suaranya lembut dan gerak tangannya penuh kesopanan. Meski pekerjaan itu terlihat sederhana, bagi Andi, menjadi resepsionis adalah jalan untuk menata kembali hidup yang pernah hancur berantakan. Tak ada yang tahu bagaimana perjalanan hidupnya sebelumnya. Ia pernah punya keluarga, pernah punya rumah tangga, namun semua kandas dalam hitungan tahun. Istrinya dulu, Rani, memilih meninggalkannya karena menganggap hidup bersama Andi terlalu susah. Luka itu begitu dalam, namun Andi menutupinya dengan ketekunan bekerja. Hari itu, seperti biasa, Andi melayani tamu dengan penuh kesabaran. Sesekali ia tersenyum sambil mengetik cepat di komputer. Sesekali menunduk hormat saat menyodorkan kartu akses kamar. Ia sudah terbiasa dengan tatapan sinis dari sebagian tamu kaya yang memandang rendah pekerjaannya. Namun Andi tidak pernah membalas. Ia percaya harga diri tak perlu ditunjukkan dengan kemarahan. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Dari pintu kaca besar yang menghubungkan lobi dengan area luar, masuklah sepasang pria dan wanita. Mereka berjalan dengan penuh percaya diri. Tangan si wanita menggandeng erat lengan pasangannya. Gelak tawa kecil terdengar, begitu ringan dan menyakitkan di telinga Andi. Jantung Andi berdetak kencang. Nafasnya tiba-tiba terasa sesak. Matanya tak bisa menghindar, seolah waktu berhenti berputar. Wanita itu Rani. Ya, Rani, mantan istrinya, yang dulu pernah ia cintai dengan segenap hati. Kini ia berdiri di depan matanya, bukan lagi sebagai istrinya, melainkan sebagai tamu hotel yang datang bersama pria lain. Andi berusaha menguasai dirinya. Ia membetulkan posisi dasi hitamnya, menegakkan badan, dan berusaha tetap profesional. Namun, rasa getir di hatinya tak bisa dipungkiri. Seolah semua luka lama kembali terbuka lebar. Rani tampak berbeda. Penampilannya jauh lebih glamor dibanding saat dulu masih menjadi istri Andi. Rambutnya terurai panjang dengan gelombang yang tertata rapi. Gaun merah muda yang ia kenakan cukup terbuka, memperlihatkan lekuk tubuh yang dulu membuat Andi jatuh cinta. Senyumnya lebar, namun tatapan matanya menusuk. Bukan lagi tatapan hangat yang pernah ia berikan kepada suaminya dahulu. Di sampingnya berdiri seorang pria tambun dengan wajah puas, Bimo namanya. Ia memakai kemeja hitam mahal yang kancingnya sedikit terbuka di bagian dada, memberi kesan sok gagah. Dari cara ia berjalan dan menatap sekitar, terlihat jelas bahwa ia ingin menunjukkan statusnya sebagai orang kaya. Ketika sampai di meja resepsionis, Andi menyambut mereka dengan suara lembut. "Selamat siang, selamat datang di Hotel Grand Aurora. Ada yang bisa saya bantu, Bu, Pak?"
Rani terperangah sejenak, lalu matanya menyipit. Bibirnya tertarik membentuk senyum sinis. Masya Allah, ini benar-benar kebetulan. Andi, Mas Andi, ya Allah, ternyata setelah kita pisah, kamu kerja jadi resepsionis di sini. Suaranya nyaring, cukup keras, sehingga beberapa tamu lain menoleh. Andi menunduk sedikit, mencoba menyembunyikan gejolak di dadanya. Selamat datang, Bu Pak. Boleh saya tahu nama reservasi untuk kamar yang sudah dipesan? Bukannya menjawab, Rani malah menoleh ke arah Bimo, lalu tertawa terbahak. Mas, kamu lihat, ini mantan suamiku dulu. Astaga, resepsionis hotel, kasian banget. Pantes dulu hidup kita susah terus. Bimo ikut tersenyum miring, menepuk bahu Rani seolah mendukung ejekannya. Untung kamu sudah pilih aku, sayang. Coba bayangin kalau kamu masih sama dia. Mungkin sekarang kamu juga kerja di hotel kayak gitu. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hati Andi. Tapi ia tetap berdiri tegak. Hanya senyum tipis yang ia keluarkan, meski matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa tamu lain memperhatikan dengan tatapan penasaran. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang pura-pura sibuk. Namun semuanya bisa melihat jelas bagaimana seorang wanita cantik tengah menghina seorang resepsionis di depan umum. Andi menarik napas panjang, lalu mengetik dengan cepat di komputernya. Dengan suara bergetar tapi tetap berusaha tenang, ia berkata, atas nama Rani dan Bimo, reservasi suite room untuk 3 malam. Betul begitu, Bu. Rani mengangguk dengan dagu terangkat. Betul sekali. Ya Allah, aku masih gak nyangka ketemu kamu di sini, Mas. Hidupmu gak berubah ya? Masih gitu-gitu aja. Sedih banget aku lihat kamu. Andi menyerahkan kartu akses kamar dengan tangan gemetar. Silakan, ini kuncinya. Semoga Anda berdua nyaman menginap di sini. Rani menerima kartu itu sambil terkekeh, lalu menoleh lagi kepada Bimo. Mas, lihat deh, dia masih ramah meski hidupnya susah. Dulu aku kasihan banget, sekarang malah geli. Bimo tertawa kecil, lalu menggandeng Rani pergi menuju lift. Suara tawa mereka masih terdengar sampai pintu lift menutup. Andi berdiri kaku, senyum tipisnya memudar perlahan. Di balik meja yang besar itu, ia menunduk seolah menyembunyikan wajahnya dari pandangan orang lain. Tangannya meremas pena yang sedari tadi ia pegang, hingga hampir patah. Namun, Andi tidak pernah melawan. Ia hanya membiarkan semua itu lewat begitu saja. Sebab dalam hatinya, ia tahu, Allah selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. Hari itu, lobi hotel yang biasanya hanya menjadi tempat kerja, kini berubah menjadi panggung ujian terberat bagi Andi. Pertemuan dengan Rani bukan sekadar membuka luka lama, tetapi juga menggoreskan luka baru yang jauh lebih dalam. Dan ia belum tahu bahwa pertemuan menyakitkan itu hanyalah awal dari sebuah kisah besar yang akan mengubah segalanya. Andi masih berdiri di balik meja resepsionis setelah Rani dan Bimo masuk ke dalam lift. Senyum tipis yang ia paksa tadi kini benar-benar hilang. Di balik senyum itu, dadanya bergemuruh. Ia menunduk dalam-dalam, seolah ingin mengubur wajahnya ke meja marmer dingin di depannya. Sakit itu kembali menusuk, rasa yang ia kira sudah lama padam ternyata masih hidup, menyala-nyala. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tangannya meremas pena hitam hingga telapak terasa sakit. Namun rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibanding luka di hatinya. Kata-kata Rani tadi terngiang-ngiang jelas. Kasian banget, masih miskin terus. Suara tawa yang meledak itu seperti belati yang diputar di luka lama. Satu rekan kerjanya, Dina, mendekat sambil berbisik. Mas, kamu gak apa-apa. Tadi aku lihat perempuan itu ngomong kasar banget. Dia siapa sih? Andi menoleh pelan, mencoba memberi senyum palsu. Ah, gak apa-apa, Din. Cuma tamu. Ya, mungkin mereka lagi senang. Jadi bercanda agak kelewatan. Dina mengerutkan dahi. Bercanda apaan? Itu mah hinaan, Mas. Aku sampai ikut malu dengernya. Andi hanya menggeleng. Sudahlah, biarin aja. Aku kerja di sini buat profesional, bukan buat adu mulut.
Meski ia berkata begitu, dalam hatinya ia ingin sekali menjerit. Tapi Andi tahu, ia tidak bisa menumpahkan amarah di depan lobi hotel mewah itu. Ia hanyalah seorang resepsionis. Ia harus menjaga sikap, menjaga nama baik hotel, dan menjaga dirinya sendiri. Beberapa tamu yang sempat menyaksikan kejadian tadi, kini sudah kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Namun rasa malu itu tetap menempel kuat di hati Andi. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan umum, dipermalukan di hadapan banyak orang, oleh orang yang dulu pernah ia jaga dan cintai sepenuh hati. Malamnya, setelah shift berakhir, Andi pulang ke apartemen kecilnya di pinggiran kota. Tempat tinggal sederhana itu hanya terdiri dari satu kamar, ruang tamu mungil, dan dapur kecil. Meski sederhana, apartemen itu selalu ia jaga tetap rapi. Dindingnya dipenuhi rak buku, dan beberapa pot tanaman kecil yang ia rawat sendiri. Begitu pintu tertutup, Andi langsung duduk di sofa reyot yang sudah agak pudar warnanya. Ia melepas dasi dan jas kerja, lalu menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata itu jatuh lagi. "Kenapa harus sekarang ya Allah?" gumamnya pelan. "Kenapa aku harus dipertemukan lagi dengan dia dan dalam keadaan seperti ini?" Ingatan Andi kembali melayang ke masa lalu. Saat pertama kali ia bertemu Rani di sebuah kampus. Rani waktu itu masih gadis sederhana. Wajahnya manis, senyumnya menenangkan. Mereka jatuh cinta dalam kebersahajaan. Andi yang kala itu hanya mahasiswa biasa, jatuh hati pada kelembutan Rani. Mereka menikah muda setelah Andi mendapat pekerjaan pertamanya. Meski gajinya kecil, ia berusaha sekuat tenaga membahagiakan istrinya. Ia rela lembur, rela menahan lapar, asal Rani tersenyum. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika biaya hidup makin berat, Rani mulai sering mengeluh. Ia membandingkan kehidupan mereka dengan teman-temannya yang menikah dengan pria mapan. Rani mulai berkata, "Mas, hidup sama kamu susah terus. Aku capek." Kalimat itu dulu sering membuat Andi merasa gagal. Hingga akhirnya, suatu hari, Rani benar-benar pergi. Ia menggugat cerai, meninggalkan Andi dengan hati yang remuk. Tak lama kemudian, Andi mendengar kabar bahwa Rani menikah dengan Bimo, seorang pengusaha kaya. Sejak saat itu, Andi menutup rapat kisah cintanya. Ia hanya fokus bekerja, menahan perih sendirian. Ia tak pernah menjelekkan Rani, tak pernah menceritakan luka itu kepada orang lain. Baginya, biarlah Allah yang mencatat semuanya. Namun malam itu, setelah bertemu lagi dengan Rani, luka itu kembali terbuka. Semua kenangan buruk menyeruak, bercampur dengan rasa malu yang baru saja ia alami. Esok harinya, Andi kembali bekerja dengan mata sembab. Ia berusaha menutupi dengan sedikit bedak dan senyum palsu. Dina memperhatikan dari jauh, tapi memilih diam. Ia tahu Andi tipe orang yang tak suka membagi kesedihannya. Siang menjelang, suasana hotel makin ramai. Tiba-tiba, dari kejauhan, Andi kembali melihat Rani dan Bimo turun dari lift. Rani mengenakan gaun biru yang menawan, sementara Bimo dengan santainya memegang ponsel mahal di tangan. Saat melintasi meja resepsionis, Rani kembali menoleh. Ia tersenyum sinis. Masih di sini aja ya mas? Rajin banget kerja Andi menunduk, tersenyum sopan. Selamat siang bu, semoga menyenangkan. Rani terkekeh. Kamu memang gak berubah mas, selalu sok sabar. Padahal, hidup kamu tuh tragis banget. Gak malu kerja dilihat banyak orang? Bimo menepuk punggung Rani, menenangkan. Sudah, sayang, biarin aja. Kasihan dia, orang kayak gitu gak bisa sukses. Makanya kita jangan salah pilih pasangan. Andi menggenggam tangannya di bawah meja, menahan gemetar. Ia ingin sekali melawan, ingin sekali mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang hidupnya. Tapi ia memilih diam. Sebab ia tahu, ada saatnya kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Di dalam hati, Andi berdoa lirih. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku jatuh hanya karena hinaan mereka.
tunjukkan bahwa Engkau maha membolak-balikkan keadaan. Dan tanpa mereka sadari, doa itu sebentar lagi akan terjawab dengan cara yang mengejutkan. Sore itu, manajer hotel memanggil semua staf ke ruang rapat. Ada pengumuman besar, hotel akan mengadakan acara peresmian pemilik baru. Semua staf diminta hadir di ballroom besok sore. Andi hanya mengangguk, menganggap itu acara biasa. Ia tak menyangka sama sekali bahwa nama yang akan disebut nanti adalah dirinya. Malam itu, Andi pulang dengan hati gundah. Ia duduk di balkon apartemen mungilnya, memandang lampu-lampu kota yang berkelip. Suara motor dan mobil lewat di kejauhan. Angin malam mengelus wajahnya, membawa sedikit ketenangan. Namun luka itu masih terasa. Ia teringat lagi tatapan sinis Rani, suara tawa Bimo, dan rasa malu di lobi hotel. Air matanya hampir jatuh lagi, tapi kali ini ia menahannya. Aku harus kuat, ucapnya pada diri sendiri. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Besok, mungkin segalanya akan berubah. Andi tidak tahu bahwa doa yang ia bisikkan malam itu akan dikabulkan dengan cara yang begitu dramatis. Dan pertemuan menyakitkan dengan Rani hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju balasan yang akan membuat semua orang terdiam. Hari ketiga bulan itu, lobi hotel Grand Aurora lebih sibuk dari biasanya. Ada rombongan tamu dari luar kota, sebagian besar pasangan muda yang akan menghadiri acara pesta pernikahan di ballroom hotel. Andi sejak pagi sudah sibuk melayani check-in, menjawab pertanyaan tamu, dan mengatur antrean. Senyumnya tetap ia pasang, meski semalam ia tidur dengan pikiran yang masih berat. Ketika jam menunjukkan pukul 11 siang, suasana lobi semakin padat. Andi berdiri tegap di balik meja resepsionis, mencoba fokus pada pekerjaannya. Ia tidak ingin pikirannya kembali terganggu oleh sosok masa lalu yang sempat melukainya. Namun, seakan takdir sengaja mempermainkannya, suara yang sangat ia kenal terdengar dari arah pintu utama. Andi, ya Allah, ternyata masih di sini juga. Suara itu tajam, penuh sindiran. Rani, mantan istrinya yang kini berdiri hanya beberapa meter darinya, dengan tawa yang meledak bersama suami barunya, Bimo. Mereka berjalan pelan, namun tatapannya langsung tertuju ke arah Andi. Andi menarik napas, berusaha tetap tenang. Ia menyapa dengan sopan. "Selamat siang, Bu Pak. Apa ada yang bisa saya bantu?" Rani melipat tangannya di depan dada, lalu menunjuk Andi dengan ekspresi puas. "Kamu lihat gak Mas Bimo? Ini mantan suamiku yang dulu aku ceraiin." "Astaga, resepsionis hotel. Masih aja kerja gini, gak naik-naik pangkat." Beberapa tamu yang tengah antre spontan menoleh. Ada yang pura-pura sibuk melihat ponsel, tapi telinga mereka jelas menangkap suara keras Rani. Bimo tertawa renyah, suaranya menggema di ruangan luas itu. "Sayang, kamu untung banget ninggalin dia. Bayangin kalau kamu masih sama dia, mungkin sekarang kamu juga berdiri di balik meja itu, melayani orang-orang kaya kayak kita." Andi tetap berdiri tegak, meski wajahnya memerah. Ia menunduk sedikit, menekan perasaan agar tidak meledak. Ia tahu setiap kata dari mereka bagaikan bara yang membakar harga dirinya. Rani tidak berhenti di situ. Ia melangkah lebih dekat. Suaranya sengaja dibuat lebih keras agar orang lain mendengar. "Mas, kamu masih ingat gak dulu aku selalu minta kamu kerja lebih keras, biar kita bisa punya rumah bagus, punya mobil sendiri? Tapi apa? Kamu selalu bilang sabar, sabar, sabar. Dan sekarang buktinya apa? Kamu masih aja jadi karyawan kecil. Aku benar-benar gak nyesel udah ninggalin kamu." Andi menatap layar komputer di depannya, padahal matanya kosong. Ia mencoba fokus, mengetik sesuatu meski tangannya gemetar. Senyum tipis ia paksakan, meski di baliknya ada perih yang tak terlukiskan. Seorang tamu pria yang sedang check-in, mengenakan jas hitam, sempat berbisik ke istrinya. "Kasihan ya, diremehin di depan umum begitu." Istrinya mengangguk, tapi dia sabar banget. Hebat bisa nahan Rani semakin menjadi.
Ia melipat rambut panjangnya ke belakang telinga, lalu menatap Andi dari atas ke bawah. Masih pakai seragam kayak gini. Dulu kamu pernah janji bikin aku bahagia. Tapi ternyata bahagiamu cuma begini. Resepsionis hotel, astaga. Tawa Rani pecah lagi, membuat suasana lobi canggung. Bimo menambahkan dengan nada merendahkan. Ya, mungkin memang hidupnya ditakdirkan segini aja. Orang ada yang lahir kaya, ada juga yang memang kelas bawah. Kita nggak bisa salahin dia. Sayang kalimat itu benar-benar menusuk Andi. Namun ia masih berdiri diam, hanya mengangguk kecil. Silakan Bu, Pak. Kalau ada kebutuhan tambahan, bisa langsung hubungi kami. Kami akan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Kata-kata itu diucapkan dengan suara yang stabil, meski hatinya hancur. Rani mendecak, pelayanan terbaik? Hahaha, dari kamu. Ya Allah, ironis banget. Dulu kamu gak bisa kasih aku pelayanan apa-apa. Sekarang sok melayani orang-orang kaya. Beberapa tamu lain mulai merasa tidak nyaman. Ada yang menggeleng, ada yang menghela napas panjang. Tapi tidak ada yang berani menegur. Mereka hanya menyaksikan adegan memalukan itu. Andi menelan ludah, dadanya naik turun menahan emosi. Ia bisa saja membalas dengan kata-kata pedas. Ia bisa membuka sedikit rahasia yang selama ini ia simpan. Tapi ia memilih menahan. Ia tahu bukan saatnya. Dengan nada sopan, ia mengakhiri percakapan. Kunci kamar Anda sudah aktif. Semoga pengalaman menginap Anda menyenangkan. Bimo menarik lengan Rani. Sudah, sayang. Ayo ke kamar. Kita buang-buang waktu kalau ngobrol sama orang kayak dia. Rani menoleh sekali lagi. Tatapannya penuh kemenangan. Lihat baik-baik, Mas. Ini yang kamu kehilangan. Aku sekarang bahagia, dan kamu tetap jadi orang gagal. Mereka pun pergi menuju lift, meninggalkan jejak tawa yang menggema. Andi berdiri kaku. Beberapa detik kemudian, ia menarik napas panjang dan menutup matanya sebentar. Dari sudut hatinya yang terluka, ia berdoa lirih. Ya Allah, beri aku kesabaran. Jangan biarkan aku membalas dengan kebencian. Tunjukkan waktumu. Kapan kebenaran itu harus terlihat. Dina yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan mendekat. Wajahnya geram. Mas, mereka tuh keterlaluan banget. Kalau aku jadi kamu, udah aku semprot balik. Andi menoleh, tersenyum hambar. Din, mereka boleh menghina aku sesuka hati. Tapi aku gak boleh kehilangan kendali. Kalau aku marah, yang rusak bukan cuma aku, tapi juga nama baik hotel ini. Dina menatapnya iba. Tapi Mas, kamu juga manusia. Kamu juga punya harga diri. Andi hanya tersenyum samar, lalu kembali menunduk ke layar komputer. Ia tidak ingin percakapan itu berlanjut. Namun di dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Hinaan yang dilemparkan di depan umum meninggalkan jejak yang tak bisa hilang begitu saja. Malam itu, saat ia pulang, kata-kata Rani terus menghantui pikirannya. Ia merasa seperti orang gagal, meski ia tahu kenyataan sebenarnya berbeda. Selama ini, ia memang sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Tak banyak yang tahu bahwa di balik seragam resepsionis itu, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih besar. Andi menatap wajahnya di cermin kamar mandi kecil apartemennya. Matanya sembab. Wajahnya letih. Sabar Andi, waktunya belum tiba. Biarlah mereka tertawa sekarang. Akan ada hari di mana semua berubah. Dan hari itu semakin dekat. Tanpa ia sadari, roda kehidupan mulai berputar. Segala hinaan yang ia terima di depan umum hanyalah tanda bahwa sebentar lagi semua akan terbalik. Malam turun perlahan di kota itu. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Dan kendaraan masih berlalu lalang di bawah apartemen kecil milik Andi. Dari balik jendela, ia menatap keluar dengan pandangan kosong. Hatinya masih berat mengingat kejadian siang tadi, ketika Rani dan Bimo kembali mempermalukannya di depan umum. Meski sakit, yang tersisa hanyalah sebuah senyum tipis. Senyum yang dipaksakan, senyum yang berusaha ia gunakan untuk menutupi luka dalam. Senyum itu bukan tanda bahagia, melainkan pertahanan terakhir
agar dirinya tidak runtuh. Andi menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, lalu duduk di kursi kayu tua. Ia membuka laptop yang sudah mulai usang, layarnya sedikit retak di pinggir. Namun dari laptop sederhana itu, ia mengurus banyak hal yang tak diketahui siapapun, bahkan rekan kerjanya di hotel. Di layar, terbuka lembaran laporan keuangan. Angka-angka tertata rapi, pendapatan dari usaha properti kecil yang ia kembangkan bersama sahabatnya, kontrak kerja sama dengan investor luar negeri, hingga pembelian aset yang baru saja ia lakukan. Semua itu ia kerjakan diam-diam, tanpa pernah ia pamerkan. Biar mereka kira aku hanya resepsionis biasa, gumamnya pelan. Lebih baik aku sabar sampai waktunya tiba. Andi sengaja merahasiakan kesuksesan yang perlahan ia bangun. Setelah ditinggal Rani dulu, ia bertekad membuktikan bahwa hidupnya tidak berhenti. Ia bekerja keras, membagi waktu antara pekerjaan di hotel dan usahanya di luar. Malam-malamnya penuh dengan rapat daring, membaca laporan, dan menata strategi bisnis. Meski tubuhnya lelah, ada kepuasan tersendiri yang ia rasakan. Ia tahu, jalan yang ia pilih penuh kesepian. Tapi ia percaya Allah melihat setiap tetes keringat dan setiap doa yang ia panjatkan. Keesokan paginya, suasana hotel kembali ramai. Andi bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mencuci wajah, menyisir rambut, lalu mengenakan seragam resepsionis yang rapi. Tatapannya di cermin masih terlihat lelah, tapi di bibirnya ada senyum tipis yang ia paksakan. Sesampainya di hotel, Dina langsung menghampirinya. "Mas, aku masih kepikiran kejadian kemarin. Kamu beneran gak sakit hati?" Andi hanya tertawa kecil. "Namanya juga hidup, Din. Ada aja orang yang ngetes kesabaran kita." Aku cuma bisa senyum. Dina menatapnya dengan kagum. "Aku gak ngerti gimana kamu bisa setegar itu. Kalau aku yang dipermalukan kayak gitu, pasti udah gak berani masuk kerja lagi." Andi menepuk bahu Dina dengan lembut. "Kita gak bisa ngatur mulut orang lain, Din. Tapi kita bisa ngatur gimana cara hati kita nerima semua itu." Ucapan itu terdengar bijak. Meski di baliknya Andi sebenarnya masih berjuang keras melawan rasa sakit. Senyum tipis yang ia tunjukkan bukan karena hatinya kuat, tapi karena ia tidak ingin orang lain tahu betapa rapuhnya ia saat itu. Siang harinya, Rani dan Bimo kembali melewati lobi. Kali ini mereka tidak langsung menghina, tapi tatapan Rani jelas menunjukkan rasa puas. Ia seperti ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya menang. Ia menggandeng tangan Bimo erat-erat, berjalan dengan langkah angkuh. Andi berdiri tegak di balik meja, menyapa dengan suara lembut. "Selamat siang, Bu Pak. Semoga menginapnya nyaman." Rani berhenti sejenak, menoleh dengan senyum sinis. "Nyaman banget, Mas. Apalagi kalau lihat kamu berdiri di situ, rasanya aku tambah bersyukur udah ninggalin kamu." Andi tersenyum tipis, menunduk sedikit. "Terima kasih, Bu. Semoga harinya menyenangkan." Bimo ikut terkekeh. Lalu mereka berjalan pergi. Beberapa tamu yang kebetulan lewat sempat menoleh ke arah Andi. Mereka heran melihat bagaimana seorang resepsionis bisa tetap tersenyum meski jelas-jelas dihina. Ada yang berbisik, orang itu hebat sekali sabarnya. Andi mendengarnya, dan itu sedikit menguatkan hatinya. Ia merasa bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia, meski untuk saat ini hanya menyisakan senyum tipis di wajahnya. Malamnya, Andi kembali ke apartemen. Ia membuka laptop lagi, menatap laporan yang semakin membaik. Perusahaannya baru saja menyelesaikan pembelian saham mayoritas dari sebuah hotel. Ironisnya, hotel itu adalah Grand Aurora, tempat ia bekerja sekarang. Ia teringat wajah Rani yang penuh ejekan, lalu senyum tipisnya melebar sedikit. Bukan karena dendam, tapi karena ia sadar betapa cepatnya Allah membalikkan keadaan. Namun Andi tetap menahan diri. Ia tidak ingin terburu-buru mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ia memilih menunggu waktu yang tepat, saat semua orang bisa menyaksikan kebenaran itu dengan mata kepala sendiri. "Biar mereka hina aku sekarang," bisiknya. "Besok atau lusa,
Mereka sendiri yang akan menunduk malu. Senyum tipis itu lagi-lagi muncul, tapi kali ini ada sedikit cahaya di dalamnya. Cahaya harapan bahwa luka yang ia derita tidak akan selamanya. Hari berikutnya, manajemen hotel mengumumkan acara besar. Semua staf diminta menghadiri pertemuan di ballroom sore esok. Katanya, akan ada pengumuman penting mengenai kepemilikan hotel. Kabar itu membuat semua orang bersemangat. Dina bahkan langsung berlari ke arah Andi. "Mas, kamu dengar nggak? Besok ada acara besar. Katanya bakal diumumin siapa pemilik baru hotel kita." Andi mengangguk tenang. "Iya, aku dengar. Kita lihat aja nanti." Dina tersenyum lebar. "Semoga pemilik barunya baik ya mas. Jangan galak kayak yang kemarin-kemarin." Andi kembali menunjukkan senyum tipis. "Semoga aja." Dalam hati, ia tahu. Senyum tipis itu sebentar lagi akan berubah menjadi senyum penuh kebanggaan. Bukan karena ia ingin balas dendam, tapi karena ia ingin menunjukkan bahwa kesabaran selalu punya ujung yang indah. Malam itu, sebelum tidur, Andi kembali berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya yang sederhana, dengan seragam resepsionis tergantung di kursi. Ia mengusap wajahnya, lalu tersenyum tipis untuk dirinya sendiri. Bertahanlah Andi, besok segalanya akan berubah. Dan benar saja, esok hari akan menjadi titik balik yang selama ini ia tunggu. Malam itu kota diguyur hujan deras. Air mengalir deras di jalanan, menimbulkan suara gemuruh yang samar-samar terdengar sampai ke lantai 9 apartemen kecil milik Andi. Dari jendela yang sedikit terbuka, angin dingin masuk, membawa aroma tanah basah bercampur asap kendaraan. Andi duduk di sofa reyotnya. Lampu ruang tamu dibiarkan redup. Di meja kecil di depannya, secangkir kopi hitam sudah dingin, tak tersentuh sejak setengah jam lalu. Laptopnya menyala, layar menampilkan deretan angka-angka laporan keuangan bisnisnya, tapi fokusnya buyar. Ia menutup laptop itu perlahan, menunduk, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya jatuh juga. Mengalir deras, membasahi jari-jarinya. Tangis itu pecah tanpa bisa dikendalikan. Seakan semua beban yang ia pikul sejak lama tiba-tiba runtuh malam itu. Ya Allah, suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Aku sudah berusaha kuat, aku sudah berusaha sabar. Tapi kenapa rasa sakit ini gak pernah hilang? Ingatan tentang hinaan Rani di lobi hotel kembali menyeruak. Tatapannya yang sinis, tawanya yang nyaring, kata-katanya yang menusuk hati. Semua itu berputar-putar di kepala Andi, bercampur dengan kenangan lama saat mereka masih bersama. Dulu, Rani bukan seperti itu. Ia gadis sederhana yang manis, yang membuat Andi jatuh hati di bangku kuliah. Mereka pernah berjalan kaki berdua ke kantin, makan mie instan berdua di kosan, tertawa hanya karena hal-hal sepele. Rani pernah bilang, "Mas, kita miskin gak apa-apa, asal kita bareng-bareng." Kenangan itu membuat dada Andi semakin sesak. Ia tidak habis pikir bagaimana wanita yang dulu ia cintai dengan tulus bisa berubah begitu jauh. Air mata mengalir semakin deras. Andi memukul dadanya sendiri pelan, seolah ingin mengeluarkan rasa perih yang mengendap di sana. "Kenapa aku masih aja inget semua ini?" bisiknya. "Kenapa aku masih peduli sama dia, padahal dia udah ninggalin aku dengan cara yang paling kejam?" Tangisnya pecah semakin keras. Ia menunduk dalam, tubuhnya terguncang. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa menenangkannya. Tidak ada bahu untuk bersandar. Tidak ada tangan yang menghapus air matanya. Ia hanya sendirian, ditemani suara hujan di luar jendela. Setelah hampir 1 jam, tangis itu mulai mereda. Nafasnya tersengal, matanya bengkak, hidungnya merah. Andi mengambil tisu, mengusap wajahnya pelan. Meski tangisnya berhenti, hatinya masih terasa hampa. Ia berdiri, berjalan ke dapur kecil, lalu menuangkan air putih ke gelas. Ia meneguknya perlahan, mencoba menenangkan diri. Pandangannya kosong, tapi di dasar hatinya ada doa lirih yang terus ia panjatkan.
Ya Allah, aku percaya Engkau selalu adil. Kalau memang aku harus dihina sekarang, biarlah. Tapi jangan biarkan aku kehilangan keyakinan. Aku mohon, kuatkan aku sampai tiba waktunya Engkau tunjukkan kebenaran. Doa itu ia ulang berkali-kali dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Dan setiap kali doa itu terucap, ada sedikit rasa tenang yang mengalir. Sekitar pukul 11 malam, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah sahabat lamanya, Arif, orang yang sejak awal mendukungnya dalam bisnis. "Andi, gimana kabar?" Suara Arif terdengar hangat. Andi berusaha terdengar biasa. "Baik Rif, kamu gimana?" "Aku baik. Besok jangan lupa ya, acara di hotelmu sendiri, jangan sampai kamu telat hadir. Semua investor udah siap. Mereka nunggu kamu." Andi menghela napas pelan. "Iya, aku ingat. Aku pasti datang." Arif tertawa kecil. "Kamu ini masih aja kayak dulu. Rendah hati banget. Padahal besok semua orang bakal tahu siapa kamu sebenarnya. Aku aja gak sabar lihat wajah orang-orang yang dulu ngeremehinmu." Ucapan itu membuat Andi terdiam sejenak. Ia teringat Rani lagi. Wajahnya yang sombong, kata-katanya yang menyakitkan. Andi menggenggam ponselnya lebih erat. "Rif." Suaranya lirih. "Kalau suatu saat kamu lihat aku ketemu orang yang dulu ninggalin aku, tolong ingetin aku buat gak dendam ya." Arif terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara serius. "Andi, aku kenal kamu. Kamu orangnya gak suka balas dendam. Kamu cuma butuh lihat kebenaran terungkap. Besok, waktunya kamu bangkit, bukan buat nunjukin sakit hatimu, tapi buat nunjukin betapa besar Allah memuliakan orang yang sabar." Mata Andi kembali berkaca-kaca. Ia tersenyum tipis, meski air mata jatuh lagi. "Makasih, Rif. Kamu benar. Aku cuma harus sabar sampai besok." Setelah menutup telepon, Andi berjalan ke balkon. Hujan sudah reda, tapi sisa-sisanya masih menetes dari atap. Jalanan basah berkilauan oleh lampu jalan. Andi memandang ke langit malam yang mendung, lalu menengadahkan tangannya. "Ya Allah, aku serahkan semua padamu. Aku hanya manusia yang penuh luka, tapi aku percaya Engkau selalu punya cara indah untuk menutup luka itu." Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena putus asa. Tangisan itu bercampur dengan doa dan harapan. Malam itu, meski penuh air mata, ada sedikit cahaya yang masuk ke hatinya. Ia tahu besok akan menjadi hari yang berbeda. Malam itu, ia akhirnya tertidur di sofa dengan wajah masih basah oleh air mata. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dirinya berdiri di panggung besar dengan banyak orang menatapnya. Di antara kerumunan itu, ada Rani yang menunduk malu. Andi terbangun dengan nafas terengah. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia menatap jam dinding, pukul 5 pagi. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Hari ketika semua air mata itu akan menemukan jawabannya. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Matahari perlahan naik, menembus jendela apartemen kecil milik Andi. Ia sudah bangun sejak subuh, menunaikan sholat dengan khusyuk, lalu duduk tenang di sajadahnya. Doa panjang ia panjatkan, penuh dengan permohonan agar hatinya dikuatkan menghadapi hari besar yang akan datang. Hari itu, Hotel Grand Aurora akan mengumumkan pergantian kepemilikan. Semua staf diminta hadir di ballroom sore nanti. Sebagian besar mengira acara itu hanya formalitas belaka. Tidak ada yang menyangka bahwa nama yang akan disebut sebagai pemilik baru hotel adalah nama seorang resepsionis sederhana yang selama ini dianggap tak berarti. Andi menatap seragam resepsionisnya yang tergantung rapi di kursi. Ia meraihnya perlahan, merapikan kerah, lalu menyetrika bagian yang kusut. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Hari ini aku masih pakai seragam ini," gumamnya. "Tapi sore nanti, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya." Meski hatinya penuh gejolak, Andi tetap memilih jalan sederhana. Ia tidak ingin datang dengan jas mewah atau mobil mahal. Ia tetap ingin berdiri sebagai dirinya yang biasa. Karena bagi Andi,
keberhasilan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk disyukuri. Rahasia yang Andi simpan begitu rapat selama ini berawal dari kejatuhan terbesarnya. Perceraian dengan Rani. Saat itu ia merasa hancur, tidak punya arah, bahkan hampir menyerah pada hidup. Namun dari titik terendah itu, lahir tekad baru. Andi mulai bekerja keras, bukan hanya sebagai resepsionis. Ia mengambil pekerjaan sampingan di malam hari, menjadi penerjemah lepas untuk sebuah perusahaan luar negeri. Dari situ, ia mengenal dunia bisnis digital dan properti. Perlahan ia belajar, jatuh bangun, hingga akhirnya bertemu Arif, sahabat lamanya yang kini menjadi partner bisnis terpercaya. Bersama Arif, Andi mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan di bidang properti kontrakan. Mereka membeli lahan murah di pinggiran kota, membangunnya menjadi rumah petak, lalu menyewakannya. Hasilnya tidak besar, tapi cukup stabil. Dari keuntungan itu, Andi tidak menggunakannya untuk gaya hidup. Ia menabung, menginvestasikan lagi, dan terus memperbesar usahanya. Tahun demi tahun, usahanya berkembang. Ia berhasil membeli beberapa aset lain, hingga akhirnya bersama Arif berani membeli saham mayoritas sebuah hotel. Hotel itu, tanpa diduga, adalah Grand Aurora, tempat Andi sehari-hari bekerja sebagai resepsionis. Sebuah ironi yang manis, karena kini ia menjadi pemilik dari tempat yang sama, di mana mantan istrinya pernah menghina dirinya. Namun, Andi tidak pernah menceritakan rahasia itu pada siapapun. Tidak pada Dina, rekan kerjanya, tidak pada staf lain, bahkan tidak pada keluarganya. Hanya Arif yang tahu, karena mereka berdua membangun semua itu dari nol. Biar orang lihat aku apa adanya, begitu prinsip Andi. Kalau mereka menghina, biarkan. Aku tidak butuh pengakuan manusia. Aku hanya butuh ridha Allah. Siang itu, Andi tetap bekerja seperti biasa di lobi. Dina sempat heran melihat wajah Andi yang tampak tenang. "Mas, kok kamu kayaknya santai banget? Aku deg-degan loh nunggu pengumuman sore nanti," kata Dina sambil tersenyum. Andi tertawa kecil. "Deg-degan kenapa? Kan cuma acara serah terima kepemilikan. Kita cuma staf, Din. Tugas kita ya hadir aja." Dina mengangguk. "Iya sih, tapi aku penasaran, Mas. Siapa ya pemilik barunya?" Semoga bukan orang yang galak. Andi hanya tersenyum, tidak menjawab. Ia menatap jam dinding di lobi. Jarum pendek mendekati angka 3. Waktu menuju acara tinggal beberapa jam lagi. Sementara itu, di kamar suite lantai 12, Rani sedang berdandan di depan cermin. Ia mengenakan gaun hijau elegan, rambutnya ditata rapi, bibirnya dipoles lipstik merah menyala. Bimo duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya. "Sayang, jangan lama-lama, kita harus hadir di acara itu juga. Katanya ada pengumuman penting." Rani menoleh sekilas. "Iya, Mas. Aku justru senang kalau bisa lihat siapa pemilik barunya. Siapa tahu kita bisa dekat dengan orang penting. Bisa jadi relasi bisnis juga buat kamu." Bimo tersenyum sombong. "Tentu, orang kaya biasanya kenal sama orang kaya. Kita bakal gampang akrab." Rani terkekeh. "Dan kalau aku ketemu si Andi lagi di sana, aku bakal makin puas. Bayangin, dia cuma staf kecil, sementara kita duduk sejajar sama pemilik hotel." Bimo ikut tertawa. Mereka tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan yang jauh di luar dugaan mereka. Sore tiba. Ballroom Hotel Grand Aurora dipenuhi tamu undangan, investor, dan seluruh staf hotel. Lampu kristal megah menggantung di langit-langit. Panggung besar sudah disiapkan di depan dengan layar LED raksasa bertuliskan Grand Aurora Ownership Ceremony. Andi berdiri di barisan staf, mengenakan seragam resepsionisnya yang rapi. Dina berdiri di sampingnya, tampak gugup. "Mas, deg-degan gak?" bisik Dina. Andi hanya tersenyum tipis. "Enggak, Din. Santai aja." Rani dan Bimo masuk dengan penuh percaya diri, berjalan menuju kursi undangan VIP. Mereka tidak melihat Andi, atau mungkin sengaja tidak peduli. Rani sibuk menyapa beberapa tamu.
berusaha menunjukkan dirinya sebagai wanita kaya dan berkelas. Acara dimulai. MC naik ke panggung, suaranya lantang memenuhi ruangan. Hadirin yang terhormat, selamat datang di acara serah terima kepemilikan Hotel Grand Aurora. Hari ini adalah momen bersejarah, karena kita akan memperkenalkan pemilik baru yang akan membawa hotel ini menuju kejayaan lebih tinggi. Tamu undangan bertepuk tangan meriah. Semua mata tertuju ke panggung. Andi menunduk sedikit, menarik napas panjang. Dadanya berdebar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, sebentar lagi rahasia yang ia simpan rapat selama ini akan terbuka. MC melanjutkan, tanpa panjang lebar, mari kita sambut pemilik baru Hotel Grand Aurora, Bapak Andi Saputra. Ruangan seketika hening. Tepuk tangan terhenti mendadak. Semua kepala menoleh ke arah barisan staf, mencari sosok bernama itu. Andi melangkah maju perlahan. Seragam resepsionisnya masih melekat di tubuh, tapi kini setiap langkahnya membuat banyak orang ternganga. Dina menutup mulut, tak percaya. Para staf lain terperanjat. Dan di kursi VIP, wajah Rani mendadak pucat pasi. Rahasia yang selama ini Andi simpan rapat akhirnya terbongkar. Di hadapan semua orang, ia bukan lagi sekadar resepsionis biasa. Ia adalah pemilik hotel yang selama ini berdiri tenang di balik meja, menahan hinaan, menyimpan luka, dan menjaga rahasia besar. Senyum tipis yang ia pertahankan selama ini, kini berubah menjadi senyum penuh arti. Senyum seorang pria yang sabar, yang percaya pada janji Allah, dan yang akhirnya melihat kebenaran terungkap di depan mata semua orang. Tepuk tangan yang semula meriah mendadak lenyap. Ballroom yang dipenuhi ratusan orang berubah senyap. Hanya suara MC yang masih menggema. Mari kita sambut Bapak Andi Saputra, pemilik baru Hotel Grand Aurora. Semua kepala berputar, mencari sosok yang tak terduga. Mereka menduga akan muncul pria parubaya dengan jas mahal, atau pengusaha besar dengan pengawalan. Tapi yang melangkah maju justru seorang pria dengan seragam resepsionis rapi, dasi hitam sederhana, dan senyum tipis di wajahnya. Andi. Langkahnya tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Suara sepatu kulitnya terdengar jelas menapak karpet merah. Setiap langkah membuat orang-orang terdiam, seolah sulit menerima kenyataan. Dina yang berdiri di barisan staf menutup mulutnya, hampir menjerit. Mas Andi, ya Allah, bisiknya lirih, matanya berkaca-kaca. Manajer hotel yang berdiri di ujung barisan ikut membeku, wajahnya antara bingung dan malu, karena selama ini ia sering bersikap meremehkan Andi. Di kursi VIP, Rani membeku, senyum puas yang tadi ia pasang mendadak hilang. Wajahnya pucat, matanya membesar, bibirnya kaku. Itu gak mungkin, katanya lirih. Tapi Bimo di sampingnya juga sama kagetnya. Andi, resepsionis itu, pemilik hotel. Bimo mengerutkan kening, sulit mempercayai apa yang baru ia dengar. Andi sampai di panggung, menyalami MC dengan sopan. Lampu sorot kini menyorotinya penuh, membuat semua orang tak bisa mengalihkan pandangan. MC tersenyum canggung, lalu berkata, "Silakan Pak Andi, memberikan sambutan." Andi mengangguk, lalu berdiri di depan podium. Mikrofon berada di hadapannya, dan ratusan mata menatap tanpa berkedip. Untuk sejenak, ia menunduk, menarik napas panjang. Senyum tipis ia pasang, sama seperti yang selama ini ia gunakan untuk menutupi luka. Tapi kali ini, senyum itu penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Andi tenang namun tegas. Hari ini mungkin banyak yang terkejut, karena yang berdiri di depan Anda bukan orang yang biasa tampil di panggung besar, melainkan orang yang setiap hari melayani Anda di lobi hotel ini. Beberapa orang berbisik, sebagian menunduk malu, sebagian lagi justru tampak kagum. Aku bekerja sebagai resepsionis di sini bukan karena aku tidak punya pilihan lain, lanjut Andi. Aku memilih jalan itu untuk belajar. Belajar tentang kesabaran, belajar tentang rendah hati,
dan belajar bagaimana melayani orang lain. Matanya berkeliling, menatap para staf yang kini memandangnya dengan campuran kagum dan tak percaya. Ia menatap Dina sejenak, lalu beralih ke barisan tamu. Dan di sana, tanpa disengaja, pandangannya bertemu dengan mata Rani. Rani langsung menunduk, wajahnya merah padam. Ia menggenggam tangan Bimo erat-erat, tubuhnya bergetar. Andi melanjutkan, "Aku percaya, hidup bukan tentang siapa yang terlihat kaya atau miskin di mata manusia. Hidup adalah tentang siapa yang bisa tetap teguh ketika diuji, siapa yang bisa sabar ketika dihina, dan siapa yang tetap percaya ketika ditinggalkan." Kalimat itu menghujam. Rani menggigit bibir, air mata mulai menggenang. Bimo hanya duduk kaku, wajahnya kehilangan keangkuhan. Andi menutup sambutannya dengan suara mantap. "Hari ini, aku bukan lagi sekadar resepsionis, tapi izinkan aku tetap menjadi Andi yang sama, yang akan terus melayani, hanya dengan cara yang berbeda. Semoga Allah memberkahi langkah kita semua." Ballroom pecah dengan tepuk tangan. Kali ini bukan sekadar formalitas, melainkan tepuk tangan yang penuh kekaguman. Beberapa staf bahkan meneteskan air mata, bangga memiliki pemilik hotel yang ternyata selama ini hidup bersama mereka. Setelah turun dari panggung, Andi disambut banyak orang. Investor, manajer, hingga staf kecil semua berebut menyalami tangannya. "Pak Andi, luar biasa sekali. Bapak merendah banget, kami gak nyangka sama sekali. Bapak jadi teladan buat kami." Andi hanya tersenyum tipis, menyalami mereka dengan rendah hati. Di pojok ruangan, Rani masih duduk kaku. Air matanya menetes diam-diam. Suaminya, Bimo, mencoba menjaga wibawa, tapi wajahnya jelas terlihat terguncang. "Sayang," bisik Rani lirih, suaranya bergetar. Aku gak percaya. Itu Andi. Dia ternyata pemilik hotel ini." Bimo menatapnya tajam. "Kamu kenal baik siapa dia? Kenapa kamu gak pernah cerita dia bisa jadi begini?" Rani hanya menunduk, tak mampu menjawab. Dalam hatinya, penyesalan mulai tumbuh. Ia teringat semua hinaan yang ia lontarkan hanya sehari sebelumnya. Kata-kata itu kini berbalik memukul dirinya sendiri. Sementara itu, Dina menghampiri Andi dengan mata berbinar. "Mas, harusnya aku panggil Pak Andi ya sekarang." Andi tertawa kecil. "Tetap aja panggil Mas, Din. Aku masih orang yang sama Dina menatapnya haru." "Mas, kamu luar biasa. Aku sampai gak bisa ngomong apa-apa." Andi menepuk bahunya. "Din, aku cuma orang biasa yang kebetulan Allah kasih kesempatan. Jangan kagum sama aku. Kagumlah sama kuasa Allah yang bisa membalik keadaan secepat ini." Ucapan itu membuat Dina semakin terharu. Ia sadar, Andi benar-benar bukan tipe orang yang sombong. Acara selesai menjelang malam. Para tamu undangan mulai keluar ballroom, sementara Andi masih sibuk menyapa sana-sini. Rani dan Bimo berjalan tergesa, berusaha keluar tanpa menoleh. Tapi langkah mereka terhenti ketika Andi tiba-tiba mendekat. "Rani," suara Andi pelan tapi tegas. Rani berhenti, tubuhnya kaku. Ia menoleh perlahan, wajahnya basah oleh air mata. Bimo berdiri di sampingnya, wajahnya gelap. Andi tersenyum tipis. "Aku harap kalian nyaman selama menginap di hotel ini. Kalau ada yang kurang, jangan ragu untuk hubungi staf kami." Rani tercekat, bibirnya bergetar. Ia ingin bicara, tapi suaranya tidak keluar. Andi tidak menunggu jawaban. Ia hanya mengangguk sopan, lalu melangkah pergi. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Tapi kali ini, senyum itu membawa kemenangan yang tak perlu diteriakkan. Hari itu benar-benar hari yang tak terduga. Tidak hanya bagi Andi, tapi juga bagi semua orang yang pernah meremehkannya. Dan bagi Rani, hari itu adalah awal dari penyesalan yang panjang. Malam itu, setelah acara peresmian kepemilikan Hotel Grand Aurora selesai, suasana ballroom masih dipenuhi bisik-bisik orang. Nama Andi yang baru saja diumumkan sebagai pemilik hotel terus menjadi bahan pembicaraan.
Masya Allah, ternyata dia pemiliknya. Gak nyangka resepsionis itu selama ini menyimpan rahasia sebesar itu. Luar biasa ya, sabar dan rendah hati banget. Di sudut ruangan, Andi masih sibuk menyalami para undangan. Senyum tipisnya tetap terjaga, meski dalam hatinya ia tahu malam ini akan menjadi titik balik hidupnya. Tidak ada lagi yang bisa menutupi kenyataan. Namanya sudah disebut, dan semua orang kini tahu siapa dia sebenarnya. Dina berdiri tak jauh darinya, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti bermimpi. Selama ini ia melihat Andi hanya sebagai rekan kerja yang baik hati, tak pernah membantah, tak pernah marah, meski sering dipandang sebelah mata. Kini, di depan matanya, orang yang sama berdiri sebagai pemilik hotel. Andi, gumamnya lirih, kamu benar-benar orang luar biasa. Sementara itu, Rani dan Bimo keluar dari ballroom dengan wajah kaku. Langkah mereka cepat, seolah ingin segera menjauh dari kerumunan. Sayang, aku gak percaya. Dia ternyata pemilik hotel ini, kata Rani dengan suara bergetar. Bimo menggertakkan gigi. Aku juga gak nyangka. Selama ini aku kira dia cuma lelaki gagal. Kamu bilang sendiri, dia hidup susah. Rani menunduk. Iya, aku kira begitu. Waktu aku tinggalkan dia benar-benar gak punya apa-apa. Gajinya pas-pasan, rumah pun kontrakan kecil. Aku gak tahu dia bisa jadi seperti ini. Bimo mendengus. Kamu yang salah menilai, Ran. Kamu terlalu cepat ninggalin dia. Kata-kata itu menusuk hati Rani. Ia terdiam, wajahnya pucat. Bayangan masa lalu kembali menghantam pikirannya. Saat-saat ketika ia marah pada Andi karena hidup mereka serba kekurangan. Saat-saat ketika ia menuduh Andi tidak bisa membahagiakannya. Dan kini semua itu seakan kembali menampar dirinya. Keesokan harinya, kabar tentang acara itu menyebar cepat. Di kalangan staf hotel, nama Andi menjadi buah bibir. Mas Andi itu pemilik hotel. Serius? Iya, aku lihat sendiri kemarin. Namanya disebut di panggung. Ya Allah, kita selama ini kerja bareng pemilik hotel, tapi gak pernah tahu. Beberapa staf yang dulu pernah bersikap meremehkan Andi kini menunduk malu. Mereka ingat bagaimana kadang mereka mengabaikan instruksi Andi, atau bahkan menertawakan kesederhanaannya. Kini, semua berubah. Dina, yang sejak awal menghargai Andi, justru semakin bangga. Ia berjalan ke meja resepsionis, di mana Andi pagi itu masih berdiri seperti biasa. Mas, kamu masih kerja juga? Tanya Dina heran. Andi tersenyum tipis. Kenapa enggak? Aku kan masih punya tanggung jawab di sini. Tapi Mas, semua orang udah tahu kalau kamu pemilik hotel ini. Andi menghela napas pelan. Din, justru karena itu aku harus tetap menunjukkan kalau aku gak berubah. Aku masih Andi yang sama. Pemilik atau bukan, aku tetap ingin melayani dengan cara terbaik. Dina menatapnya dengan kagum. Mas, aku benar-benar belajar banyak dari kamu. Sabar, rendah hati, gak pernah pamer. Andi hanya mengangguk. Din, jangan kagum sama aku. Kagumlah sama Allah yang bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Sementara itu, di kamar suite lantai 12, Rani tidak bisa tidur. Semalaman ia gelisah, pikirannya dipenuhi wajah Andi yang berdiri di panggung. Setiap kata sambutannya terus terngiang di telinga. Hidup adalah tentang siapa yang bisa sabar ketika dihina, dan siapa yang tetap percaya ketika ditinggalkan. Kalimat itu menusuk hatinya dalam-dalam. Ia merasa seolah Andi berkata langsung kepadanya. Kenapa aku bodoh sekali? Bisiknya. Air mata menetes di pipinya. Kenapa aku tinggalkan dia dulu? Kalau saja aku tetap sabar, mungkin aku masih ada di sampingnya sekarang. Bimo yang tertidur di sofa terbangun mendengar suara lirih Rani. Ia bangun, menatap istrinya dengan tajam. Ran, jangan bilang kamu nyesel ninggalin dia. Rani tercekat. Ia ingin menyangkal, tapi bibirnya keluh. Diamnya justru menjadi jawaban. Bimo menatapnya dengan mata menyala. Jangan pernah pikirin dia lagi.
Kamu sekarang istriku. Kalau kamu berani ngelirik dia lagi, aku gak segan-segan pergi dari hidupmu. Rani menunduk, menggenggam erat selimut. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, Bimo hanya bicara keras karena takut. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa hatinya benar-benar menyesal. Hari-hari berikutnya, nama Andi terus menjadi bahan pembicaraan. Bukan hanya di hotel, tapi juga di kalangan tamu tetap. Banyak yang kagum dengan kerendahan hatinya. Namun bagi Rani, setiap kali melihat Andi di lobi dengan senyum tipisnya, hatinya semakin hancur. Ia merasa malu, merasa bersalah, dan merasa menyesal lebih dari yang bisa ia bayangkan. Dan bagi Andi, hari-hari itu menjadi bukti nyata bahwa rahasia yang ia simpan rapat selama ini akhirnya terungkap di waktu yang tepat. Namanya sudah disebut, dan semua orang kini tahu siapa dia sebenarnya. Tapi bagi Rani, nama itu bukan sekadar nama. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Kabar tentang Andi yang ternyata pemilik baru Hotel Grand Aurora menyebar begitu cepat, jauh melampaui dinding ballroom. Hanya dalam semalam, berita itu sudah menjadi bahan gosip di kalangan tamu, staf, bahkan warga sekitar hotel. Semua orang terkejut, seakan dunia sedang memainkan sandiwara yang tak pernah mereka bayangkan. Resepsionis itu ternyata bos besar. Ya ampun, kita selama ini salah menilai. Orangnya benar-benar luar biasa, bisa sembunyikan rahasia sebesar itu. Di lobi hotel, suasana berbeda dari biasanya. Para staf yang biasanya berjalan cuek kini menatap Andi dengan penuh hormat. Beberapa yang dulu sering mengabaikan perintahnya kini menunduk dalam-dalam saat berpapasan. Bahkan manajer hotel yang dulu sering bicara ketus kini selalu tersenyum sopan. Namun Andi tetap sama. Pagi itu ia datang dengan seragam resepsionisnya, berdiri di balik meja marmer yang sudah ia kenal luar dalam. Dina mendekat dengan wajah heran. "Mas, kenapa masih aja di sini? Kamu kan sekarang pemilik hotel," katanya lirih. Andi hanya tersenyum tipis. "Din, aku belum siap meninggalkan tempat ini. Disinilah aku belajar arti sabar, arti kerja keras, dan arti rendah hati. Kalau aku langsung duduk di kursi bos, rasanya aku bukan Andi lagi." Dina menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, Andi bukan hanya seorang pemilik hotel, tapi juga sosok yang mengajarkan arti ketulusan. Sementara itu, di lantai 12, suasana jauh berbeda. Rani duduk di kursi dekat jendela, wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman menangis. Pikirannya kacau, dadanya sesak. Setiap kali ia menutup mata, wajah Andi di panggung kembali terbayang. "Aku sudah salah besar," gumamnya lirih. "Aku tinggalkan dia demi mencari bahagia, tapi justru sekarang aku yang merasa hampa." Bimo, yang sejak pagi sibuk dengan ponselnya, menoleh sekilas. "Ran, aku gak mau denger kamu ngomongin dia lagi. Lupakan dia. Kalau kamu terus mikirin dia, aku bisa marah besar." Rani menggigit bibir, menahan diri. Namun hatinya tak bisa dibohongi. Ada penyesalan yang semakin lama semakin menyesakkan. Siang itu, sebuah rapat internal digelar di ballroom kecil hotel. Semua staf dipanggil, dari resepsionis, housekeeping, sampai keamanan. Andi duduk di kursi tengah, bukan di kursi paling depan. Ia ingin tetap menyatu dengan mereka. Manajer hotel membuka rapat dengan suara bergetar. "Teman-teman, saya ingin minta maaf. Selama ini saya sering keras pada kalian, terutama pada Mas Andi. Saya nggak tahu siapa beliau sebenarnya." Semua mata langsung tertuju ke Andi. Ia tersenyum tipis, mengangkat tangannya. "Sudah, jangan minta maaf. Aku juga bagian dari kalian. Aku pernah berdiri di shift malam. Aku pernah dimarahi tamu. Aku pernah kelelahan mengangkat koper. Aku tahu betapa berat pekerjaan ini. Jadi jangan lihat aku sebagai pemilik. Lihat aku tetap sebagai Andi." Beberapa staf meneteskan air mata. Suasana rapat itu menjadi haru. Suara tepuk tangan terdengar, bukan karena formalitas, tapi karena kekaguman tulus. Namun di balik suasana haru itu,
ada suasana gempar lain yang mulai bergolak. Di antara tamu yang hadir di hotel, gosip menyebar liar. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang sinis. Hebat ya, bisa sembunyiin identitas selama ini. Kalau aku jadi mantan istrinya, pasti nyesel setengah mati. Bukannya mantan istrinya ada di sini juga ya? Aku dengar dia nginep sama suami barunya. Bisik-bisik itu semakin ramai, sampai akhirnya terdengar juga oleh telinga Rani. Ia menunduk, wajahnya semakin merah. Setiap kali ia melangkah di koridor hotel, ia merasa semua mata menatapnya, menilai dan menghakiminya. Di lobi, beberapa tamu sengaja memperhatikan Andi saat Rani lewat. Ada yang berbisik, itu dia mantan istrinya. Katanya kemarin sempat menghina Andi habis-habisan. Rani merasa bumi seperti runtuh menimpanya. Suara-suara itu menusuk telinga, meski mereka berbisik. Ia berlari kecil menuju lift, air mata hampir jatuh lagi. Sore harinya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Beberapa investor asing datang ke hotel untuk bertemu langsung dengan pemilik baru. Mereka menunggu di lobi, dan Andi yang masih mengenakan seragam resepsionis menghampiri. Salah satu investor bertanya dengan bahasa Inggris patah-patah, "We want to meet Mr. Andi Saputra, the new owner." Andi tersenyum tipis, menunduk sopan. "I am Andi Saputra. Welcome to Grand Aurora Investor." Itu terkejut, lalu tertawa hangat. "You, resepsionis? Amazing." Mereka semua menyalaminya dengan penuh hormat. Suasana lobi mendadak riuh. Para staf, tamu, dan bahkan orang-orang yang kebetulan lewat terbelalak melihat adegan itu. Dina menutup mulutnya, hampir menangis karena bangga. Sementara Rani, yang kebetulan baru turun dari lift, membeku di tempat. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Andi yang dulu ia hina, kini berdiri penuh wibawa, disalami investor asing dengan penuh hormat. Bimo di sampingnya mencoba menahan wajahnya agar tetap tenang, tapi jelas sekali gengsinya tercabik. Ia merasa kalah telak. Suasana benar-benar gempar. Semua orang membicarakan hal itu. Tidak ada lagi yang berani meremehkan Andi. Bahkan banyak yang langsung menaruh hormat padanya. Malamnya, Andi duduk sendirian di balkon apartemen. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Meski siang tadi penuh gempar, ia tetap menunduk, berdoa dalam hati. "Ya Allah, ini semua bukan karena aku. Ini semua karena Engkau yang membalikkan keadaan. Jangan biarkan aku sombong. Jangan biarkan aku lupa diri. Jadikan semua ini sebagai jalan untuk aku tetap rendah hati." Air matanya jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Suasana gempar yang terjadi hari itu bukan lagi beban baginya, tapi tanda bahwa kesabarannya akhirnya berbuah. Namun ia tidak tahu bahwa gempar ini baru awal. Sebentar lagi, sebuah kejadian lain akan membuat semua orang benar-benar terdiam. Pagi itu, lobi Hotel Grand Aurora terasa berbeda. Biasanya orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing, tapi kali ini hampir setiap mata melirik ke arah Andi. Ada rasa kagum, ada rasa hormat, dan ada pula rasa tak percaya yang masih melekat. Andi tetap berdiri di balik meja resepsionis dengan seragamnya yang rapi. Ia melayani tamu seperti biasa. Senyum tipisnya tak pernah hilang. Namun di balik ketenangan itu, ada suasana baru yang tak bisa ia kendalikan. Tatapan penuh kagum dari semua orang. "Pak Andi, saya boleh foto bareng?" tanya seorang tamu muda dengan wajah malu-malu. Andi tersenyum. "Panggil saya Mas aja. Ayo." Sini mereka berfoto bersama, dan tamu itu segera mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, kabar tentang resepsionis yang ternyata pemilik hotel semakin viral. Nama Andi menjadi bahan pembicaraan banyak orang di luar sana. Di lantai 12, Rani duduk di tepi ranjang hotel dengan wajah pucat. Matanya sembab, kulitnya tampak pucat pasi. Sejak semalam ia tak bisa tidur, hanya memandangi langit-langit dengan pikiran yang kacau. Kenapa aku begitu bodoh? Pikirnya berulang kali.
Kenapa aku tinggalkan dia demi mengejar harta, padahal dia ternyata menyimpan segalanya? Tangannya gemetar ketika ia memegang cermin kecil di meja rias. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak lusuh. Riasan tipis yang ia coba oleskan tidak mampu menutupi sorot mata penuh penyesalan. Bimo masuk dari balkon, meneguk kopi hangat. Ia menatap istrinya dengan ekspresi datar. "Ran, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali." Rani menoleh pelan. "Mas, aku masih gak percaya. Itu Andi. Dia benar-benar pemilik hotel ini. Aku kemarin sudah mempermalukannya." Bimo meletakkan cangkir dengan keras di meja. "Sudah kubilang jangan mikirin dia. Kamu sekarang istriku. Kalau kamu terus menunjukkan penyesalan begitu, kamu bikin aku malu." Rani menunduk, tapi air matanya kembali jatuh. Ia tidak bisa menghapus bayangan wajah Andi di panggung, dengan senyum tipisnya yang penuh wibawa. Siang harinya, Rani memberanikan diri turun ke lobi. Ia mengenakan gaun sederhana, mencoba menutupi kegelisahannya. Tapi setiap kali melangkah, ia merasa semua orang menatapnya. Ia mendengar bisik-bisik, "Itu mantan istrinya kan?" Ya Allah, kasihan banget. Dulu ninggalin Andi, sekarang pasti nyesel. Wajahnya pucat sekali, kelihatan banget malu. Rani mempercepat langkahnya, tapi saat melewati meja resepsionis, langkahnya terhenti. Andi sedang melayani tamu asing dengan ramah, suaranya lembut, wajahnya tenang. Ketika tamu itu pergi, mata Andi dan Rani tanpa sengaja bertemu. Rani seketika menunduk, wajahnya memerah lalu pucat lagi. Bibirnya bergetar, tapi ia tidak mampu mengucapkan apapun. "Anda butuh bantuan, Bu?" Suara Andi tenang, sopan, seolah tak ada masa lalu di antara mereka. Rani menelan ludah. Aku tidak Mas. Terima kasih." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ia segera berlalu, meninggalkan lobi dengan langkah gontai. Dadanya terasa sesak, matanya kembali berkaca-kaca. Di kamar, Rani jatuh terduduk di lantai. Tangannya menutup wajah, tubuhnya bergetar. "Aku sudah kehilangan segalanya," bisiknya. Ia teringat masa lalu. Saat masih menjadi istri Andi, ia sering marah karena hidup serba kekurangan. Ia pernah memaki Andi di dapur kontrakan kecil, berkata, "Mas, aku capek hidup miskin begini. Aku mau bahagia, aku mau punya rumah besar, mobil bagus. Aku gak mau terus-terusan susah." Andi waktu itu hanya diam, menunduk, menahan air mata. Ia berkata lirih, "Sabar, Ran. Aku berusaha kok. Aku janji suatu hari aku bisa bahagiain kamu." Namun Rani tidak sabar. Ia memilih pergi, meninggalkan Andi demi Bimo, yang saat itu terlihat mapan. Ia yakin keputusannya benar. Tapi sekarang, ketika melihat kenyataan, hatinya runtuh. Wajahnya pucat bukan hanya karena malu, tapi juga karena penyesalan yang menghantam tanpa henti. Sementara itu, di ruang rapat kecil hotel, para investor asing kembali bertemu Andi. Mereka memuji sikapnya yang rendah hati. "You're a unique leader," kata salah satu dari mereka. "Most owners like to sit in the office, but you stay here with your staff." Andi tersenyum tipis. "I just want to understand how everyone works. I was once in their shoes. Maybe I still am." Para investor semakin kagum. Suasana rapat itu penuh rasa hormat. Namun di luar ruang rapat, suasana berbeda. Beberapa staf membicarakan wajah Rani yang tadi terlihat pucat saat melewati lobi. "Kasian ya Bu Rani, kelihatan banget dia malu." "Iya, kemarin katanya sempat hina-hina Mas Andi. Sekarang kebalikannya, memang roda hidupmu tercepat." Bisik-bisik itu sampai juga ke telinga Dina. Ia menggeleng pelan. "Benar," kata Mas Andi. "Jangan pernah remehkan orang lain. Hari ini kita hina, besok bisa jadi kita yang terhina." Malamnya, Rani tidak tahan lagi. Ia duduk di balkon kamar suite, menatap lampu kota dengan wajah pucat. Angin malam berembus, tapi ia tidak merasakan dingin.
Yang ia rasakan hanyalah penyesalan. Ya Allah, bisiknya lirih. Kenapa aku buta? Kenapa aku tinggalkan orang sebaik dia? Sekarang aku bahkan malu menatap wajahnya. Air matanya jatuh lagi. Ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Semua sudah terlambat. Andi bukan lagi miliknya, dan Andi sudah jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Di apartemennya, Andi menatap langit malam. Ia tahu banyak mata kini tertuju padanya. Ia tahu wajah-wajah yang dulu meremehkannya kini pucat menahan malu. Tapi ia tidak ingin membalas. Ia menunduk, berdoa lirih. Ya Allah, lindungi aku dari kesombongan. Jangan biarkan aku merasa tinggi hanya karena Engkau angkat derajatku. Biar mereka malu, tapi jangan biarkan aku menaruh dendam. Senyum tipis itu kembali muncul di wajahnya. Senyum seorang pria yang menang bukan karena kekayaan, tapi karena kesabaran. Dan esok hari, wajah pucat Rani akan semakin menjadi-jadi ketika kenyataan yang lebih besar mulai terungkap. Malam sudah larut ketika suasana di Hotel Grand Aurora mulai tenang. Tamu-tamu VIP yang menghadiri acara peresmian kemarin telah kembali ke aktivitas masing-masing. Namun gemanya masih terasa hingga keesokan harinya. Semua orang masih membicarakan satu nama, Andi. Di lobi hotel, suasana tidak seperti biasanya. Para staf yang dulu berjalan terburu-buru kini lebih berhati-hati. Mereka memperhatikan setiap gerakan Andi, meski Andi sendiri tetap berperilaku seperti resepsionis biasa. Ia masih menyapa dengan sopan, masih merapikan dokumen di meja, masih tersenyum tipis. Namun di sudut lain hotel, kebanggaan seseorang mulai runtuh sedikit demi sedikit. Bimo duduk di restoran hotel, mengenakan kemeja mahalnya. Ia mencoba menegakkan kepala, berusaha tetap terlihat seperti pria berkelas. Di depannya, ada secangkir kopi yang sejak tadi tidak ia sentuh. Namun, tatapan orang-orang yang samar-samar mengarah padanya membuatnya gelisah. Ia tahu, mereka tidak kagum padanya. Mereka hanya ingin membandingkan dirinya dengan Andi, pria yang baru saja terungkap sebagai pemilik hotel. Bisik-bisik terdengar dari meja sebelah. Itu suaminya Bu Rani, kan? Iya, yang kemarin ikut hina Mas Andi di lobi. Sekarang pasti malu banget, soalnya Mas Andi ternyata bos besar. Bimo menggertakkan giginya, tangannya mengepal di atas meja. Kebanggaannya sebagai pria mapan mendadak terasa rapuh. Selama ini ia merasa lebih unggul dari Andi, merasa punya segalanya. Tapi kini semua itu seperti hancur dalam semalam. Rani datang menyusul, duduk dengan wajah pucat. Ia menunduk, tidak berani menatap Bimo. "Kamu kenapa jalan nunduk terus?" tanya Bimo ketus. Rani menghela napas panjang. "Mas, aku malu. Semua orang tahu aku pernah hina Andi. Aku gak bisa hapus itu dari kepala mereka." Bimo menatapnya tajam. "Malu? Kamu harusnya kuat. Jangan bikin aku makin kelihatan lemah di depan orang." Rani menatap Bimo dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku nyesel. Aku dulu salah ninggalin Andi. Dan sekarang, aku merasa kehilangan segalanya." Bimo mendengus kasar. "Kamu ini kenapa sih? Kamu istriku sekarang. Jangan ngomong terus tentang dia. Kamu bikin aku kelihatan kalah." Namun, dalam hati kecilnya, Bimo sendiri merasa kalah. Ia merasa kebanggaannya sebagai pria sukses sudah tercabik. Andi, yang dulu ia remehkan, kini berdiri jauh di atasnya. Siang itu, Andi dipanggil ke ruang rapat besar untuk bertemu dengan dewan direksi hotel. Para direksi yang tadinya hanya menganggapnya, staf kini menatapnya dengan penuh hormat. "Pak Andi," kata salah satu direksi, "kami benar-benar kagum dengan keputusan Anda untuk tetap bekerja sebagai resepsionis, meski status Anda sudah berubah. Itu menunjukkan kerendahan hati yang jarang sekali dimiliki orang kaya Andi." Tersenyum tipis. "Saya tidak ingin melupakan bagaimana rasanya berdiri di depan tamu, mendengar keluhan mereka, atau melihat mereka tersenyum karena pelayanan kecil. Itu pengalaman yang membentuk saya." Ucapan itu membuat ruangan hening.
Semua direksi mengangguk pelan, kagum pada sikapnya. Sementara itu, di luar ruangan rapat, beberapa staf berkumpul, masih membicarakan kejadian hari-hari terakhir. Mas Andi luar biasa ya? Iya, beda banget sama kebanyakan orang kaya. Dia gak berubah sedikit pun. Coba bandingin sama Pak Bimo. Gayanya aja sombong, tapi sekarang mukanya pucat kalau lihat Mas Andi. Kalimat itu sengaja atau tidak terdengar oleh seorang pelayan yang kebetulan lewat membawa minuman untuk Rani dan Bimo. Saat meletakkan gelas di meja mereka, pelayan itu sempat melirik Bimo dengan tatapan takzim bercampur kasihan. Bimo merasakan tatapan itu. Wajahnya memanas, kebanggaannya terkikis habis. Malam hari, Rani duduk sendirian di kamar suite. Ia membuka ponselnya, lalu tanpa sadar mencari nama Andi di media sosial. Banyak unggahan tentang acara kemarin. Banyak orang yang memuji kesederhanaannya. Foto-fotonya tersebar. Andi berdiri dengan seragam resepsionis, senyum tipis, namun disalami para investor dengan penuh hormat. Air mata Rani kembali jatuh. Andi, bisiknya. Aku benar-benar kehilanganmu. Aku yang salah memilih. Aku buta. Aku terlalu sombong. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya lemah. Kebanggaannya sebagai wanita yang dulu merasa menang kini sirna, berganti dengan penyesalan yang dalam. Di sisi lain kota, Andi sedang duduk di balkon apartemen. Ia memandang langit malam, mengingat semua yang terjadi. Ia tahu, Rani dan Bimo kini sedang menanggung malu. Ia tahu, kebanggaan mereka perlahan hilang. Tapi Andi tidak merasa bahagia melihat itu. Yang ia rasakan justru iba. Andai saja dulu kamu sabar, Ran. Gumamnya pelan. Tapi aku tahu, semua sudah kehendak Allah. Aku tidak boleh tenggelam dalam dendam. Ia menutup matanya, menarik napas panjang. Kebanggaan orang lain mungkin hilang. Tapi bagi Andi, yang terpenting adalah menjaga hatinya, agar tidak terbuai oleh kemenangan semu. Esoknya, ketika Rani kembali melewati lobi, wajahnya benar-benar pucat. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Sementara Andi berdiri di balik meja, menyapa tamu dengan tenang. Ketika mata mereka hampir bertemu, Rani buru-buru menoleh, menahan tangis. Semua kebanggaan yang dulu ia banggakan kini hilang. Yang tersisa hanya rasa malu dan sesal. Andi tersenyum tipis, tetap sopan, seolah tidak ada masa lalu yang perlu diungkit. Hari itu, kebanggaan benar-benar lenyap. Bukan dari diri Andi, tapi dari mereka yang pernah meremehkannya. Hari itu, lobi Hotel Grand Aurora kembali ramai. Suasana sibuk dengan tamu yang datang dan pergi, koper berderet di troli, serta staf yang hilir mudik memberi salam. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada suasana lain yang tak terlihat. Udara tegang yang menyelimuti beberapa orang, terutama Rani dan Bimo. Sejak pagi, keduanya memilih mengurung diri di kamar suite. Bimo lebih banyak diam, sibuk dengan teleponnya, berusaha menghubungi rekan-rekan bisnis untuk menjaga citra dirinya. Tapi Rani duduk di tepi ranjang, termenung, wajahnya semakin pucat. Di matanya, bayangan Andi tidak pernah hilang. Setiap kali ia berkedip, ia melihat sosok itu berdiri tegak di panggung, mengenakan seragam resepsionis, tapi disalami investor dengan penuh hormat. Tatapan mata Andi saat itu menembus ke relung hatinya. Tatapan yang tak penuh dendam, namun cukup untuk membalikkan seluruh keangkuhannya. Kenapa tatapannya begitu ya Allah? Bisiknya lirih. Bukan tatapan marah, bukan tatapan benci, tapi tatapan yang bikin aku malu setengah mati. Menjelang siang, keduanya akhirnya turun ke lobi. Rani berjalan dengan langkah pelan, sementara Bimo berusaha tetap tegap meski wajahnya jelas-jelas menahan gengsi. Saat pintu lift terbuka, suara-suara riuh di lobi langsung menyambut. Andi berdiri di balik meja resepsionis, seperti biasa. Namun kali ini bukan hanya staf yang menghormatinya, melainkan juga tamu-tamu yang sengaja menghampiri untuk menyapa. Pak Andi, terima kasih banyak untuk pelayanannya. Hotel ini benar-benar terasa berbeda sejak Bapak yang pegang. Bapak luar biasa.
Andi hanya tersenyum tipis, membalas setiap salam dengan sopan. Rani dan Bimo berjalan melewati kerumunan itu. Rani berusaha menunduk, tapi suara-suara kecil dari tamu yang berbisik menusuk telinganya. Itu istrinya yang kemarin menghina, kan? Ya Allah, aku dengar sendiri waktu itu. Kasian banget, sekarang pasti nyesel. Lihat wajahnya, pucat sekali. Langkah Rani goyah, hampir terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dan saat itulah, tanpa ia inginkan, matanya bertemu dengan tatapan Andi. Tatapan itu sederhana, tenang, dan penuh wibawa. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, bahkan tidak ada kepuasan karena melihat dirinya malu. Tatapan itu seakan berkata, "Aku sudah melepas semuanya, aku sudah memaafkan, tapi lihatlah bagaimana Allah membalikkan keadaan." Rani terpaku, bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia ingin bicara, ingin meminta maaf, tapi suaranya hilang. "Anda butuh sesuatu, Bu?" Suara Andi tenang, sopan, sama seperti ia melayani tamu lain. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan apapun. Karena di balik kesopanan itu, Rani tahu ada jarak yang tidak akan pernah bisa ia jembatani lagi. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya lemas. Ia menunduk cepat, lalu berjalan tergesa melewati lobi. Beberapa tamu yang melihat adegan itu hanya bisa saling berbisik. Bimo yang sejak tadi berusaha menjaga gengsi ikut merasakan tekanan. Tatapan Andi padanya berbeda. Datar, tegas, seolah tanpa menganggapnya ada. Bimo merasa dirinya kecil, kalah telak. Sesampainya di luar lobi, Rani menahan langkah, air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. "Kenapa dia tatap aku seperti itu?" Suaranya bergetar. "Kenapa tatapannya bikin aku hancur, Mas?" Bimo menatapnya kesal. "Ran, cukup. Jangan lagi-lagi kamu bandingkan aku sama dia. Aku ini suamimu, bukan dia." Rani hanya terdiam, menunduk, menangis dalam diam. Ia tahu, semua sudah terlambat. Tatapan Andi barusan cukup untuk meruntuhkan seluruh kebanggaan dan keangkuhannya. Di dalam lobi, Dina menghampiri Andi. "Mas, tatapanmu tadi ke Bu Rani." "Aku lihat sendiri. Kamu sama sekali gak marah, tapi entah kenapa dia sampai pucat begitu." Andi tersenyum tipis. "Din, aku gak punya alasan untuk marah lagi. Dia sudah memilih jalannya. Aku juga sudah punya jalanku. Tatapan itu hanya tanda bahwa aku sudah selesai dengan masa lalu." Dina mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku benar-benar kagum. Gak banyak orang yang bisa setegar itu." Andi menatap sekeliling, melihat tamu-tamu yang masih ramai membicarakan dirinya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jaga hatiku. Jangan biarkan aku merasa lebih tinggi hanya karena Engkau membalikkan keadaan. Biarkan aku tetap rendah hati malamnya." Suasana kamar suite Rani begitu sunyi. Rani duduk di tepi ranjang, wajahnya masih pucat. Bimo mondar-mandir, gelisah, gengsinya semakin terkikis. "Ran, kita harus segera keluar dari hotel ini. Aku gak tahan jadi bahan omongan orang." Rani menatapnya dengan mata sayu. "Mas, aku malu. Aku gak bisa hadapi tatapan orang. Tatapan Andi tadi bikin aku serasa mati berdiri." Bimo membuang napas keras, lalu mengemasi beberapa barang. Namun Rani tetap duduk terpaku, tubuhnya lemas. Dalam hatinya, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tatapan Andi hari itu sudah cukup membalikkan semua keadaan. Tatapan tanpa dendam, namun menyisakan luka yang lebih dalam daripada 1000 hinaan. Di apartemennya, Andi duduk di balkon, menatap lampu kota. Ia tahu, hari ini adalah salah satu titik balik terbesar dalam hidupnya. Dengan satu tatapan, Allah membuat roda kehidupan benar-benar berputar. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Senyum bukan karena puas melihat orang lain terhina, tapi senyum seorang pria yang tahu. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Malam semakin larut di kamar suite lantai 12. Hujan turun deras, menimpa kaca jendela dengan suara gemericik yang konstan.
Di dalam kamar, suasana hening, hanya terdengar suara napas berat seorang wanita yang tengah berjuang menahan gejolak perasaannya. Rani duduk di tepi ranjang, tubuhnya membungkuk, wajahnya tertutup kedua tangan. Rambutnya yang biasa ditata rapi kini berantakan, matanya sembab, kulitnya pucat seperti kehilangan darah. Air mata terus menetes, membasahi gaun yang ia kenakan. "Kenapa aku begitu bodoh?" gumamnya lirih. "Kenapa aku tinggalkan dia hanya karena harta? Padahal dia orang paling tulus yang pernah mencintaiku." Bayangan masa lalu kembali menyergap. Ingatan saat Andi bekerja keras mencari tambahan penghasilan, pulang larut malam dengan tubuh letih, tapi masih sempat membawakan oleh-oleh sederhana untuknya. Ingatan saat Andi berusaha menenangkan dirinya setiap kali ia mengeluh soal keuangan. Dan yang paling menyakitkan, janji Andi dulu. "Sabar ya Ran, aku janji suatu hari kita bakal punya rumah sendiri. Kita bakal bahagia." Janji itu dulu ia remehkan. Ia menertawakan Andi, menyebutnya pemimpi. Kini, ia justru melihat dengan mata kepala sendiri bahwa janji itu sebenarnya nyata. Hanya saja, ia sudah tidak ada di sisi Andi untuk merasakannya. Bimo berjalan mondar-mandir di kamar, wajahnya masam. Ia kesal melihat Rani terus menangis. "Ran, berhenti menangis. Kamu bikin aku makin malu. Aku juga ikut dipermalukan karena kelakuanmu. Kalau kamu terus begini, semua orang makin tahu kamu nyesel ninggalin dia." Rani menoleh dengan mata merah, suaranya serak. "Aku memang nyesel, Mas. Aku salah besar. Aku kira aku pintar memilih, tapi ternyata aku hancurkan hidupku sendiri." Bimo terdiam sejenak, lalu mendengus. "Jadi sekarang kamu mau bilang kamu masih cinta sama dia? Begitu?" Rani tercekat. Bibirnya bergetar, tapi ia tak bisa menyangkal. Diamnya justru menjadi jawaban. Bimo menepuk meja dengan keras. "Ran, jangan pernah sekalipun kamu bandingkan aku sama dia. Kamu istriku sekarang, bukan dia." Rani menunduk, tubuhnya gemetar. Air mata kembali jatuh deras. Ia ingin menenangkan Bimo, tapi hatinya terlalu penuh dengan rasa sesal. Keesokan paginya, Rani memberanikan diri turun ke lobi sendirian. Wajahnya pucat, langkahnya gontai. Beberapa tamu yang melihat langsung berbisik, "Itu dia, mantan istrinya Pak Andi. Kasihan banget, kelihatan hancur sekali. Pasti menyesal setengah mati." Rani menunduk, menahan air mata. Tapi saat ia melewati meja resepsionis, matanya tak sengaja bertemu lagi dengan tatapan Andi. Kali ini, Andi hanya menunduk sopan, tersenyum tipis, lalu kembali sibuk melayani tamu. Tidak ada percakapan, tidak ada teguran, hanya sebuah tatapan singkat yang seakan memberi pesan. "Aku sudah memaafkanmu, tapi kita tidak bisa kembali." Hati Rani runtuh seketika. Ia berjalan cepat menuju pintu keluar, lalu duduk di kursi taman hotel. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku yang meninggalkan dia. Aku yang menghina dia. Tapi dia tetap sabar, tetap rendah hati. Kenapa aku begitu buta dulu?" Ia menangis lama di sana, tidak peduli beberapa tamu melihatnya. Siang itu, Rani kembali ke kamar dengan wajah sembab. Bimo sedang duduk di sofa, membaca berita di ponselnya. Berita tentang Andi yang viral memenuhi layar. "Lihat ini," kata Bimo kesal. "Semua media menulis tentang dia. Semua orang muji dia. Aku muak baca ini." Rani menelan ludah. "Mas, aku cuma bisa bilang, Andi pantas mendapat semua itu. Dia orang baik, sabar, tulus. Aku yang salah menilainya." Bimo menatapnya tajam. "Kamu makin bikin aku marah, Ran. Kamu pikir aku gak cukup buat kamu. Kamu menyesal pilih aku." Air mata Rani jatuh lagi. Ia tak mampu menjawab. Malamnya, Rani menulis di buku catatan kecil yang ia bawa sejak dulu. Tangannya gemetar, tapi ia ingin menuangkan semua isi hatinya. "Jika suatu hari Andi membaca ini, aku hanya ingin bilang, maafkan aku. Aku hina kamu. Aku tinggalkan kamu. Padahal kamu orang yang paling tulus.
Aku kira aku bahagia dengan pilihanku, tapi ternyata aku salah. Hidupku mungkin berjalan, tapi hatiku sudah mati sejak aku meninggalkanmu. Ia menutup buku itu, memeluknya erat, lalu menangis terseduh. Di apartemennya, Andi duduk di balkon. Angin malam berembus lembut. Ia menatap langit penuh bintang, mengingat semua yang terjadi. Ia tahu, Rani kini menanggung penyesalan. Ia tahu, wajah pucat dan tangis Rani hanyalah tanda bahwa hatinya benar-benar hancur. Namun Andi tidak merasa bahagia melihat itu. Ia hanya berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku bangga di atas penderitaan orang lain. Aku sudah memaafkan dia. Biarlah Engkau yang mengurus hatinya." Senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Senyum seorang pria yang telah melepaskan masa lalu, meski bayangannya masih menghantui orang lain. Bagi Rani, penyesalan itu menjadi beban yang menyiksa. Dan ia tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Sejak pengumuman besar di ballroom, waktu seakan berjalan cepat. Hanya butuh 1 hari untuk membalikkan seluruh keadaan. Dari resepsionis yang dihina menjadi sosok pemilik hotel yang dipuji. Semua orang membicarakan nama Andi, baik di dalam maupun di luar hotel. Namun bagi Rani dan Bimo, 24 jam terakhir terasa seperti neraka. Pagi itu, Rani keluar dari kamar suite dengan wajah semakin pucat. Ia nyaris tidak tidur semalaman, hanya duduk termenung di tepi ranjang. Setiap kali terpejam, tatapan Andi di lobi kembali menghantui pikirannya. Tatapan sederhana, tapi cukup untuk membuat seluruh benteng keangkuhannya runtuh. Begitu ia melangkah ke lobi, suara-suara lirih langsung menusuk telinganya. Itu dia, mantan istrinya. Kasihan ya, kemarin hina-hina Mas Andi, sekarang malah malu sendiri. Lihat wajahnya, pucat banget. Kelihatan nyesel. Rani menunduk. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Setiap bisikan terasa seperti cambuk yang memukul hatinya. Di balik meja resepsionis, Andi sedang berbicara dengan seorang tamu asing. Senyumnya tipis, suaranya tenang, wibawanya terpancar. Ketika tamu itu pergi, matanya sekilas bertemu dengan Rani. Tidak ada kata, tidak ada senyum, hanya tatapan singkat penuh ketenangan. Rani langsung menunduk, tubuhnya bergetar. Ia berlari kecil menuju pintu keluar, air matanya jatuh di tengah langkah. Sementara itu, Bimo berusaha mempertahankan gengsinya. Ia duduk di restoran hotel, memesan makanan mahal, mencoba menunjukkan pada orang-orang bahwa dirinya tetap pria berkelas. Namun, pelayan yang melayaninya tampak canggung. Mereka tahu siapa dirinya, tahu apa yang terjadi kemarin. "Silakan Pak," kata seorang pelayan sambil meletakkan piring. Tatapannya penuh hormat, tapi jelas berbeda dengan tatapan untuk Andi. Bimo merasa dipermalukan. Ia menggertakkan gigi, wajahnya merah padam. "Kenapa semua orang lihat aku kayak gini?" desisnya. Rani yang baru saja kembali dari luar hanya duduk diam di kursi. Wajahnya lesu, air matanya belum kering. "Ran, jangan duduk lesu begitu. Kamu bikin aku makin kelihatan kalah," kata Bimo kesal. Rani menoleh dengan mata sayu. "Mas, kita memang kalah. Dalam 24 jam, semua berubah. Kita yang kemarin tertawa, sekarang jadi bahan omongan." Bimo terdiam. Kata-kata itu menghantamnya keras. Di sisi lain, para staf hotel berkumpul di pantry kecil, membicarakan kejadian luar biasa itu. "Baru kemarin aku lihat Bu Rani hina Mas Andi habis-habisan. Sekarang, dia bahkan gak berani lihat wajah Mas Andi. Subhanallah, cepat banget Allah balas. Cuma 24 jam aja." Dina yang ikut mendengar hanya menggeleng. "Mas Andi orang baik, pantas Allah angkat derajatnya setinggi ini." Mereka semua mengangguk setuju. Tidak ada yang menyangka, dalam 1 hari, nasib bisa berubah begitu drastis. Sore harinya, hotel kembali mengadakan acara makan malam untuk para investor. Ballroom dipenuhi tamu-tamu penting. Andi berdiri di depan, menyambut mereka dengan penuh wibawa. Rani dan Bimo ikut hadir, tapi mereka duduk di kursi belakang. Wajah mereka pucat, terutama Rani yang nyaris tidak berani mengangkat kepala.
Saat MC memanggil nama Andi lagi, tepuk tangan meriah menggema. Semua orang berdiri, memberi penghormatan. "Andaikan aku dulu sabar," bisik Rani. Air matanya menetes lagi. "Mungkin aku masih di sampingnya sekarang." Bimo menoleh dengan wajah gelap. "Ran, hentikan. Kamu bikin aku malu besar." Namun Rani tidak bisa menghentikan tangisnya. Penyesalan itu terlalu dalam, terlalu menyiksa. Acara malam itu berjalan meriah. Para investor memuji Andi, tamu-tamu memberi selamat, dan para staf menatapnya dengan penuh kebanggaan. Tapi di kursi belakang, ada sepasang manusia yang justru terhimpit rasa malu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, seluruh kebanggaan mereka hilang. Rani menutup wajah dengan tangan, tubuhnya bergetar. Ya Allah, aku sudah hancur. Aku tidak bisa memutar waktu Bimo meneguk minumannya dalam sekali teguk, berusaha menahan gengsi yang tersisa. Namun dalam hatinya, ia tahu dirinya sudah kalah telak. Malam itu, ketika acara selesai, Andi berjalan keluar ballroom. Rani berdiri di lorong, menunggu. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Andi," suaranya bergetar. Andi berhenti, menoleh. Tatapannya tenang, tanpa dendam. Aku minta maaf." Rani hampir terisak. "Aku hina kamu, aku tinggalkan kamu, aku salah besar." Aku menyesal. Andi menatapnya dalam-dalam. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Rani, aku sudah lama memaafkanmu. Aku tidak pernah dendam. Tapi kita sudah punya jalan masing-masing. Jangan siksa dirimu sendiri dengan masa lalu." Air mata Rani jatuh deras. Tubuhnya lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada dinding. Andi menunduk hormat, lalu berjalan pergi. Langkahnya tenang, penuh wibawa. Rani menatap punggungnya yang semakin jauh, tangisnya pecah. Ya Allah, aku sudah kehilangan segalanya. Dalam 24 jam, engkau tunjukkan karma yang tidak pernah aku bayangkan. Di apartemennya malam itu, Andi kembali menatap langit kota. Angin malam berembus pelan, membawa ketenangan. Ia berdoa lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku berbalik sombong. Aku sudah lihat bagaimana engkau membalikkan keadaan hanya dalam sehari. Bimbing aku agar tetap rendah hati, senyum tipis terlukis di wajahnya. Ia tahu, hari itu adalah bukti nyata bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Dan bagi Rani, hari itu menjadi hari terberat dalam hidupnya. Hari ketika semua kebanggaan hilang, berganti penyesalan yang menyiksa. Matahari pagi muncul perlahan di balik gedung-gedung tinggi kota. Cahaya keemasan menembus jendela kaca hotel, menyinari lobi yang sudah mulai ramai oleh tamu yang hendak check out. Suasana hotel terasa lebih hangat dari biasanya. Semua staf bekerja dengan semangat baru, seolah-olah mereka terinspirasi oleh sosok yang kini mereka tahu sebagai pemilik hotel, Andi. Andi sendiri sudah berada di lobi sejak pagi. Ia masih mengenakan seragam resepsionisnya, berdiri di balik meja marmer, menyambut tamu dengan senyum tipis yang menjadi ciri khasnya. Tidak ada tanda-tanda kesombongan, tidak ada perubahan sikap meski semua orang kini tahu siapa dirinya sebenarnya. "Selamat pagi, Pak," sapa seorang tamu dengan ramah. "Selamat pagi, semoga perjalanan Anda menyenangkan," balas Andi tenang. Dina yang berdiri di sampingnya hanya bisa menggeleng pelan, kagum. "Mas, kamu benar-benar gak berubah sedikit pun ya? Padahal sekarang semua orang hormat sama kamu." Andi tersenyum tipis. "Din, aku tetap orang yang sama. Aku belajar dari semua yang sudah terjadi. Kesabaran dan kerendahan hati jauh lebih berharga daripada harta." Dina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, kata-kata itu lahir dari pengalaman hidup yang penuh luka dan ujian. Di lantai 12, suasana kamar suite berbeda. Rani duduk di kursi dekat jendela, wajahnya masih pucat, matanya sembab. Ia menatap keluar, melihat langit biru yang cerah, tapi hatinya justru semakin gelap. Dalam waktu kurang dari 24 jam, seluruh kebanggaan yang ia miliki hilang.
Semua ejekan yang ia lontarkan kepada Andi berbalik menjadi tamparan keras bagi dirinya sendiri. Penyesalan itu menghantui setiap detik hidupnya. Bimo berdiri di balkon, wajahnya masam. Ia merasa kalah telak. Semua gengsinya runtuh sejak kebenaran tentang Andi terungkap. Kini, ia lebih banyak diam, tidak berani lagi berjalan dengan dada membusung seperti dulu. "Mas," suara Rani pelan. Aku ingin pergi dari sini. Aku tidak kuat lagi menghadapi tatapan orang Bimo menoleh cepat. Akhirnya kamu sadar juga. Kita memang harus pergi. Aku tidak mau terus-menerus jadi bahan omongan. Rani menghela napas panjang. Ia sadar, kepergian itu bukan solusi. Hatinya sudah hancur. Tidak peduli kemana ia pergi, penyesalan akan tetap mengikutinya. Siang itu, sebelum mereka check out, Rani memberanikan diri turun ke lobi sekali lagi. Langkahnya pelan, tubuhnya lemas. Bimo berjalan di sampingnya, wajahnya kaku. Begitu sampai di lobi, semua orang memperhatikan. Bisik-bisik kembali terdengar. Itu mereka. Ya Allah, kalau aku jadi Bu Rani, aku nggak tahu gimana caranya angkat muka lagi. Benar-benar pelajaran hidup. Rani menunduk, air matanya hampir jatuh lagi. Tapi kali ini, ia berhenti tepat di depan meja resepsionis. "Andi," suaranya bergetar. Andi menoleh, tersenyum tipis. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma mau bilang, maaf. Aku hina kamu. Aku tinggalkan kamu. Aku salah besar. Aku menyesal, Andi." Beberapa orang di lobi menahan napas. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka. Andi terdiam sejenak, lalu menatap Rani dengan tenang. "Rani, aku sudah lama memaafkanmu. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Hidup ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita belajar dari kesalahan." Air mata Rani jatuh deras. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya gemetar. "Andi, aku bodoh." Andi menggeleng pelan. "Jangan siksa dirimu dengan masa lalu. Setiap orang punya pilihan, dan kamu sudah memilih jalanmu. Aku juga sudah memilih jalanku. Biarlah kita sama-sama belajar dari yang sudah terjadi." Rani terisak, menutup wajah dengan tangan. Bimo berdiri kaku di sampingnya. Wajahnya penuh gengsi yang terluka. Ia menarik lengan Rani, lalu membawanya pergi. Semua orang di lobi hanya bisa terdiam, hati mereka ikut bergetar menyaksikan adegan itu. Setelah mereka pergi, Dina menoleh ke Andi. "Mas, kamu benar-benar luar biasa. Aku gak tahu orang lain sanggup sebaik itu atau enggak." Andi tersenyum tipis. "Din, aku belajar satu hal. Sabar memang sakit, tapi buahnya manis. Hinaan yang kemarin aku terima, semua sudah jadi bagian dari perjalanan hidup. Aku tidak mau membalas dengan kebencian. Biarlah Allah yang atur." Dina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, ia baru saja menyaksikan sebuah pelajaran hidup yang tidak akan ia lupakan selamanya. Malam harinya, Andi duduk di balkon apartemennya. Angin malam berembus lembut, lampu-lampu kota berkelip. Ia menatap ke langit, lalu berdoa lirih. "Ya Allah, terima kasih Engkau sudah tunjukkan kuasamu. Engkau balikkan keadaan hanya dalam sekejap. Jangan biarkan aku sombong. Jangan biarkan aku lupa diri. Jadikan semua ini sebagai pengingat bahwa sabar dan ikhlas selalu berujung indah." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata luka. Itu adalah air mata syukur. Keesokan harinya, suasana hotel kembali berjalan normal. Namun ada sesuatu yang berbeda. Semua orang yang bekerja di sana kini memandang hidup dengan cara baru. Mereka belajar dari kisah Andi bahwa jangan pernah meremehkan orang lain, karena roda kehidupan selalu berputar. Bagi Andi, masa lalu sudah selesai. Ia sudah memaafkan, sudah melepas, dan sudah menata langkah baru. Bagi Rani, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Penyesalan itu akan terus menyiksa, menjadi bayang-bayang yang tidak akan hilang. Dan bagi semua orang yang menyaksikan,
Kisah ini menjadi pelajaran hidup, bahwa kesabaran selalu punya ujung yang indah, sementara kesombongan selalu berakhir dengan kehancuran. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.